Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas mengenai push down automata atau yang sering kita singkat menjadi PDA. PDA merupakan salah satu teknik atau merupakan sebuah teknik pengujian kalimat atau string menggunakan pendekatan stack. Kemarin kita sudah mengenal algoritma CYK, ya kan? Setelah itu, dia ada hubungannya atau keterkaitannya dengan CNF dan CFG. Sama halnya seperti algoritma CYK. Di algoritma PDA ini atau push down automata ini, dia berasal dari CFG. Jadi, aturan bahasanya harus dalam bentuk bahasa bebas konteks. Setelah itu kita uji apakah dari bahasa bebas konteks tersebut kita dapat menurunkan string dari aturan CFG tersebut. Di sini untuk PDA dia merupakan teknik pengujian kalimat atau string menggunakan pendekatan stack. Untuk kalian mungkin stack itu tidak asing ya karena di mata kuliah Alpro sudah didapatkan stack. Ada stack, ada queue ya kan, di sini menggunakan stack. Yang pertama, karena di sini ciri-cirinya menggunakan stack, pasti stack memiliki top of stack atau puncak. Nanti untuk penyebutan puncak atau top of stack akan Ibu singkat menjadi TOS ya. Jadi jangan bingung nanti kalau Ibu mengucapkan TOS. Yang kedua, aturan pengisiannya LIFO, last in first out, yang datang terakhir, yang keluar duluan. Dan dia pergerakannya atau kegiatannya di dalam stack itu ada dua. Hanya ada pop dan ada push. Kalau pop itu pengambilan elemen dari stack atau sering kita sebut bahasa dalam pemrogramannya delete dari stack. Kalau push itu memasukkan ke elemen ke dalam stack. Jadi dia insert ke dalam stacknya. Contoh di sini Ibu mempunyai stack dengan TOS-nya adalah A. Bila kita melakukan operasi pop, nah karena dia menggunakan kaidah LIFO, last in first out, sehingga A dikeluarkan dari stack atau di delete dari stack, otomatis berubah jadi DE dengan D menjadi TOS-nya. Lanjut, apabila bentuk terakhir seperti ini, kita akan push atau memasukkan A ke dalam operasi stack tersebut, maka akan berubah menjadi ADE, bukan DEA ya. Karena apa? Ya tadi last in first out. Jadi yang terakhir datang itu yang pertama keluar. Jadi yang dieksekusi itu yang selalu yang berada terbaru di atas. Dengan top of text TOS-nya berubah menjadi A. Untuk push down automata secara sistematis mempunyai 7 tuple atau tuple ya. 7 tuple ini ada beberapa tuple yang sudah kita pelajari di FSA ya, sama dengan FSA. Tuple barunya hanya simbol-simbol stack dan Z atau simbol awal tumpukan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan menyebutkan sebagai TOS. Untuk delta memiliki kemiripan dengan transisi di FSA sebagai fungsi transisi sama-sama ya. Tetapi di PDA ini Ibu akan menggunakan fungsi transisinya dalam bentuk delta. Lanjut, untuk move, fungsi transisi move pada PDA didefinisikan sebagai, nah, di sini delta fungsi transisi Q1 AZ, Q2 AZ. Nah, A besar Z ya. Di sini berarti pembacaannya diperhatikan. Di sini Q1 diberi inputan A, di mana posisi stacknya atau TOS-nya itu berada di Z. Dia akan bergerak ke Q2 dan menghasilkan AZ. Kalau AZ seperti ini, berarti dia mempush atau memasukkan A ke dalam stack. Nanti itu akan Ibu jelaskan selanjutnya setelah Ibu menjelaskan penjelasan satu persatu dari fungsi transisi ini. Untuk Q1 dan Q2 adalah state. Untuk A di sini adalah himpunan abjad atau himpunan input dan Z adalah top of stack. Nah, penting di sini harus kalian ketahui kalau semisal di sini ada state Q1
diberi inputan A, di mana tosnya berada di A, dia berubah menjadi Q1 AA. Berarti dia push atau pop? Push. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dia push. Jadi dia memasukkan A ke dalam stack. Tetapi sebaliknya apabila dia bentuknya Q1BA menjadi Q2 nullable atau empty, berarti dia menggunakan perintah pop, yakni di-delete dari stack tersebut. Lanjut, di sini Ibu memberikan suatu contoh ya. Ada tuple, di sini 6 tuple, ada key, sigma, simbol-simbol dalam tumpukan atau stack, start state, final state, dan toss, top of stack, dan ini fungsi transisinya. Di fungsi transisi ini, Ibu selalu mengingatkan pembacaannya, berarti state Q1 dengan top of stack atau tossnya Z, diberi inputan A, dia bergerak ke Q1, AZ. Ayo, di push atau di pop? Nah, benar sekali, di pop, bukan di, di push, bukan di pop ya. Push ya, push. Karena kalau pop itu null. Kalau ini kan ada inputannya, sehingga dia harus di push, dimasukkan ke dalam stack. Lanjut, dari aturan produksi dari fungsi transisi tersebut, misal kita ingin mengetahui apakah string A, B, B, A diterima oleh PDA. Kita inisialisasi dari Z, karena Z itu toss inisialisasi pertama. Setelah itu, nah, kita kan start state-nya dilihat tadi dari Q1. Jadi, Q1 diberi inputan Z, menghasilkan inputan A. Diberi inputan A, dia bergerak kemana? AZ. Ya kan ya, berarti dia bergerak dari Q1, diberi inputan A, di mana tosnya Z, dia bergerak ke Q1, AZ. Berarti push atau pop? Push. Kita insert ke dalam stack-nya. Berubah seperti ini. Kalau berubah seperti ini stack-nya, berarti tosnya berubah jadi A. Untuk tosnya A diberi inputan, setelah itu string yang dibaca adalah B. Berarti ingat tadi kita berhenti di state Q1, ya kan? Q1 diberi inputan B dengan tosnya A. Q1 inputan B tosnya A, oh jadinya Q1 0. Q1 0. Nah, konfigurasi mesinnya jadi Q1 0. State-nya berhenti di Q1 karena dia di sini nullable atau empty, berarti dia harus di pop, di delete dari stack. Nah, kalau di delete berubah seperti ini. Jadi berubah lagi, tosnya berubah jadi Z. Z di sini berhenti di mana? State-nya Q1. Q1 Z diberi inputan apa ini? B. Jadi Q1 B Z. Nah, di sini dia bergerak ke Q1 BZ. B besar Z. Jadi konfigurasi mesinnya Q1, B-nya diapain ini? Kalau bentuknya seperti ini, di push ke dalam stack, jadi di insert. Nah, berubah nih tosnya jadi B. B diberi inputan A dengan state yang terakhir berhenti di Q1. Q1 B A, ya kan? Nih, jadi Q1 0. Q1 0 berarti apa ayo tadi? 0 di pop, di delete. Kalau di delete berarti tosnya otomatis berubah jadi Z. Setelah itu, dia tidak menerima inputan apa-apa lagi karena stringnya sudah dibaca habis. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, kalau stringnya sudah dibaca habis, Z ini hanya tinggal membaca 0. Berhenti di Q1 tadi state-nya, membaca 0 dengan tosnya Z, dia bergerak kemana? Q2Z. Q2Z. Jadi konfigurasinya berhenti di Q2. Nah, kita lihat, kita cek Q2 itu final state nggak? Oh iya, Q2 itu final state. Sehingga berhenti di Q2 dengan ini, string ini diterima oleh PDA ini. Begitu caranya untuk mengecek pergerakan string PDA. Di dalam PDA ini ada dua macam ya, ada deterministic
PDA dan non-deterministic PDA. Kalau kalian searching di Google biasanya itu disingkat DPDA dan NPDA. DPDA itu kepanjangan dari deterministic pushdown automata, kalau NPDA non-deterministic pushdown automata. Nah, contoh kasus nih, ada deterministic PDA. Jika diketahui sebuah PDAM, di mana dia memiliki tabel-tabel ini, merupakan sebuah PDA deterministik untuk penguji palindrom, memiliki tabel sebagai berikut. Ki itu ada Ki0, Ki1, Ki2. A-nya ada Ki2. A ini di sini ini ada abjad inputan dan di sini ada simbol-simbol dalam stack, ya kan? Oke, kita lanjut. A ini final state ya. A ini final state. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat di dalam PDA ini, ya kan? Di dalam PDA ini, kita bisa membandingkan PDA itu deterministik atau non-deterministik. Nah, seperti yang kita pelajari di FSA, ya kan? Pada tabel transisi berikut terlihat bahwa pada stata atau state Q0, PDA akan mempush. Nah, jika mendapat inputan A atau B, A atau B dia akan push, ya kan? Dia akan push ke A, B, dan melakukan transisi ke state Q1. Kita lihat, di Q0 di input AB, ya kan? AB ini dia akan berpindah nih ke Q1, bisa pindah ke Q1, ya kan? Setelah itu, Q1 mendapat inputan C, transisi stata ke Q1 jika mendapatkan inputan C. Jadi dia itu Q0 diberi inputan AB, dia bisa melakukan transisi. Nah, diberi inputan state Q1 itu jika Q0 itu bisa transisi ke Q1 jika mendapat inputan C. Artinya dia bisa berpindah dari suatu state ke state yang lain. Nah, pada stata atau state Q1, PDA akan melakukan pop, artinya dia akan mendelete dari stack-nya. Dia, tanda-tandanya berarti dia di PDA atau deterministic PDA. Untuk pengujian palindrom, di sini Ibu langsung tidak menggambarkan stack-nya satu persatu, karena kalian sudah memahami ya pembacaan stack-nya itu seperti apa. Oke, dari A, B, C, B, A kita cek mulai dari start state-nya, kita cek tadi start state-nya Q0, final state-nya Q2. Jadi mulai dari Q0. Q0 pembacaannya, ya kan, tadi pembacaannya adalah top of text Z diberi inputan A. Jadi di sini dicek Q0, ya kan, diberi inputan A, di mana tosnya itu Z, dia mendapatkan hasil Q0 A Z0. Berarti dia dipush, A-nya kan dipush ke dalam stack, ya kan ya. Lanjut, kita tahu berubah state-nya Q0, top of stack-nya adalah A kecil, diberi inputan B. Kita cek di sini. Tosnya itu kan state-nya Q0, tosnya A diberi inputan tadi apa? B, ya kan? Ini. Jadi hasilnya Q0, BA. BA ini dimasukkan ke dalam stack, ya kan? Push atau pop? Push. Ya, benar ya aturan keempat di sini tadi. Lanjut. Berarti kita tosnya berubah jadi B. B, state-nya berhenti di mana, jangan sampai salah ya. Di sini B membaca C, ya kan? Tosnya B membaca C dengan state Q0. Q0. Nah, dia membaca C, posisinya di mana nih? Di B, ya kan? Berarti aturan ke-9. Karena tosnya B, dia membaca C, berhenti di state Q0. Sehingga dia bergerak ke Q1B.
Q1B. Karena di sini B, dia push B, berarti tidak bisa mempush hal yang sama. Artinya dia double push B itu nggak bisa, tetap B. Nah, B state-nya berubah jadi Q1, di sini BA. Oke, lanjut. Untuk B, state-nya berubah Q1 ya. State terakhir Q1 kita berhenti, diberi inputan B dengan tosnya B. Kita cek di sini. Untuk Q1 dengan tosnya B, diberi inputan B, dia bergerak ke Q1 0. Kita cek benar nggak 11? Betul. Karena dia tadi 0, berarti diapain? Di pop. Betul nggak? Di pop, berarti dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, sisanya adalah A yang ada dalam stack, ya kan? Lanjut. Karena tadi berniat di Q1, di sini Q1. Q1 diberi inputan A, dia tosnya A. Q1 AA. Q1 null label lagi, berarti dia berhenti di Q1. Karena dia null label, berarti diapain? Di pop, dikeluarkan dari stack. Nah, dikeluarkan dari stack, dia berarti posisinya tosnya berubah jadi Z0. Q1 nggak diberi inputan apa-apa atau null label, dengan posisi tosnya Z. Kita cek. Q1 tidak diberi apa-apa. Nah, tosnya ini Z0 berubah jadi Q2 null label. Q2 null label. Karena dia Q2 berarti dia diterima karena berhenti sampai dengan final state. Begitu. Jadi di sini ada latihan nih. Latihan ini bisa kalian coba di rumah masing-masing untuk dipelajari. Bu, semisal Bu, ini tiba-tiba kita Q2 A Z0 Bu. Q2 A Z0 itu kan nggak ada di sini Bu, nggak ada di transisinya. Nah, kalau kalian bertemu seperti itu, berarti mesin itu otomatis halt atau berhenti. Jadi tidak usah diteruskan. Artinya string tersebut tidak bisa dibentuk dari PDE-nya. Begitu ya. Lanjut ke non-deterministic PDE atau sering disingkat NPDE. Sama, tabelnya masih sama dengan yang tadi. Di sini transisinya yang berbeda. Berarti membedakan deterministic PDE dan non-deterministic PDE itu hanya terletak di perbedaan transisi, Bu? Bukan, ya, bukan. Di sini nanti perbedaannya Ibu jelaskan. Pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa state Q0 PDE akan melakukan push jika mendapat inputan A dan B. Betul kan ya? Dan melakukan transisi state ke Q1 jika mendapat inputan null label. Nah, ini yang berbeda. Kalau tadi kita tahu nih, ya. Kita cek dulu. Kita tahu nih ya, inputannya itu ABC, iya kan? ABC untuk abjad inputannya. Di sini yang berbeda, inputan abjadnya hanya AB. Oke, paham ya? AB, jadi tidak ada C. Setelah itu, jika mendapat inputan AB, dia melakukan transisi ke state, ya. Dia di-push jika mendapat inputan AB dan melakukan transisi jika state itu Q1 dan mendapat inputan null label. Dia itu bergerak ke Q1 jika mendapatkan null label nih kan. Dia diberi inputan null label, dia itu bergerak ke Q1. Padahal null label itu kan tidak maksudnya dia tidak berupa inputan sigma. Kalau tadi kan masih dalam bentuk inputan karena C, ya kan? C berganti ke state yang lain. Jadi kalian pedomannya jika suatu mesin itu berpindah state dengan abjad yang sudah ditentukan di sini, berarti dia PDE. Di PDE atau deterministic PDE. Kalau tidak seperti ini, dia itu bergerak ke state yang lain dengan inputan null, itu berarti dia non-deterministic, begitu. Dan Q1, nah state Q1 akan melakukan pop, sama seperti yang tadi. Lanjut, kita coba cek
Untuk palindrom BAAB. Nah, di sini Q0 BAAB, Z0 Q0 BAAB. Jadi di state Q0 dengan tosnya Z membaca inputan B. Di sini kan nomor 2. Nomor 2 ini ada dua pilihan ya yang harus kalian pilih. Tapi pilihlah yang nanti akan berhenti di final state biar string tersebut diterima. Jadi di sini Ibu memilih yang kiri, 2 kiri. 2 kiri berubah jadi Q0, B, Z0. Berarti dia push B ke dalam stack. Nah, berubah seperti ini. Jadi berhenti di Q0, tosnya B membaca inputan A. Kita cek. Untuk tadi kan berhenti di Q0 ya. Q0 dengan inputan A dan terakhirnya B. Nah, tosnya B. Di sini ada 2. Ada kiri dan ada kanan. Kalian bebas memilih yang mana. Ibu memilih yang kiri biar nanti akan string tersebut diterima. Jadi kondisikan biar string tersebut atau usahakan string tersebut diterima terlebih dahulu begitu ya. Jadi hasilnya Q0 AB, otomatis kita push ya 5 yang kiri. Bener. Lanjut. Di sini Q0 dengan tosnya A diberi inputan A. Q0 tosnya A diberi inputan A. Nah, di sini kan ada 2 nih, 3 nih ya. Ada Q0 AA dan Q1A. Karena kita ingin ya bisa sampai ke Q2, kita memilihnya yang nomor 3 ini yang kanan, Q1A. Artinya apa? Berarti kita tidak perlu push lagi A itu ke dalam stack kita. Karena tadi sudah A. Ya, di sini Q1A. Jadi dia hanya berubah ke dalam stack A, dalam state Q1 dengan dia push A. Jadi tetap karena dia sama-sama A kan, sama seperti Ibu contohkan tadi. Setelah itu kita lanjut dengan Q1A dengan tosnya A. Q1 AA, Q1 0 di nomor 10. Maaf. Q1 A itu kan tiga kanan tadi sudah jadi ya. Q1 AA itu Q1 AA itu harusnya yang 10 ya. Jadi Q1 null label. Jadi otomatis ini salah ya. Ini harusnya 10 nih. Kebalik ini 10 11 nih. BB itu yang 11. Nah, ini kebalik ya. Ini kebalik ya teman-teman. Ini harusnya yang 10 dan ini yang 11. Berarti dia 0. 0 berarti di pop. Dia keluar di sini. Dari sini keluar. Kalau keluar berarti Q1 tinggal ininya udah selesai dibaca. Tinggal tosnya berubah jadi Z. Q1 null label Z. Tosnya Z, Q2 null label. Nah, berhenti di Q2 jadi dia diterima begitu. Dengan BAAB kita cek ya. Tadi kita cek ABCBA, ABCBA. ABCBA tadi untuk deterministik PDA. Dan di sini untuk yang non-deterministik PDA. Jadi di sini ada latihan. Jadi dari latihan ini bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Begitu. Untuk yang PDA bahasa bebas konteks akan Ibu jelaskan via Zoom ya. Jadi nanti akan ada pertemuan via Zoom untuk membahas PDA bahasa bebas konteks. Di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.